Guys, kita tahu ya bagaimana pasukan elit sangat ditakuti oleh dunia, dan hingga kini kita tahu bagaimana sekarang ini Indonesia di dalam global firepower pun di ranking yang ke-15 dunia. Jadi tidak heranlah jika Kopassus ini menjadi salah satu pasukan yang sangat ditakuti dan sangat diwaspadai oleh dunia, guys. So guys, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama simak video ini. Ayo. Brozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh ASEAN ataupun di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Warkoi. Warkoi, lebih kurang begitulah judulnya. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini katanya, jangan berurusan dengan Kopassus, begini akibatnya, hampir dikirim ke akhirat. Oh, dia punya judul, guys, memang bukan kaleng-kaleng, guys. Kadang judul dia ini, guys, membuatkan kita kadang keliru dengan kata-kata judulnya, guys. Tetapi apabila kita sudah menonton videonya, apabila kita sudah simak videonya, baru kita tahu bagaimana cerita yang sebenar yang mahu disampaikan oleh video tersebut. Tetapi katanya di sini jangan berurusan dengan Kopassus. Kita tahulah Kopassus ini adalah salah satu pasukan elit yang sangat mematikan, dan boleh kita katakan salah satu pasukan komando ataupun pasukan elit yang sangat diwaspadai oleh dunia jugalah. Kerana itu Kopassus memang sangat terkenal di seluruh dunia. Malahan general daripada Amerika Serikat pun pernah mengatakan sangat takut dengan Kopassus. Jadi guys, di situ kita lihat kenapa Indonesia di dalam global firepower di tangga yang ke-15. Itulah salah satu juga, dan kita tahu alutsista Indonesia sekarang ini memang sangat banyak. Buktinya apa yang kita lihat yang baru-baru ini, iaitu di dalam acara Expo Indo Defense 2022 yang sedang berlangsung sekarang ini di Indonesia, guys. Di situ buktinya kita lihat berbagai dan banyak alutsista dan peralatan senjata yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Bukannya dibeli daripada luar negara, guys, ataupun diimport daripada luar negara. Malahan banyak alutsista lapis bajanya, iaitu kenderaan rantisnya dan senjatanya banyak dibuat oleh anak bangsa sendiri, guys. Itu yang membanggakan untuk Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Wow, begitu sekali, guys. Okey, guys, sebenarnya tanpa basa-basi, guys, untuk kita mengetahui cerita yang kita mahu reaksyenkan kali ini, ayo kita sama-sama simak video ini untuk mengetahui ceritanya bagaimana katanya begini akibatnya hampir dikirim ke akhirat. Wow. Okey, ayo kita lanjut. Jangan berurusan dengan Kopassus. Begini akibatnya hampir dikirim ke akhirat. Salam pecinta baku hantam. Wow. Setiap prajurit TNI yang merupakan anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres memiliki tugas untuk menjaga keselamatan Presiden Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Benar, guys, kalau kita lihat siapa-siapa saja presiden yang menjadi presiden Indonesia harus dikawal ketat, rapi, untuk menjaga keselamatannya. Tidak kiralah dia itu Pak Jokowi ke siapakah, siapa-siapa saja. Terutama grup A Pas Pampres yang punya tugas pengamanan fisik langsung terhadap Presiden Republik Indonesia. Wow, mereka disembur dengan air. Menurut data yang dikutip FIFA ini adalah seperti ucapan welcome, guys, disembur dengan air ini, ya. Itu resmi pasukan pengamanan presiden. Grup A Pas Pampres secara detail punya tugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat terhadap presiden beserta keluarganya dan berkekuatan. Bagaimana Grup A Pas orang mengawal Pampres Pak sendiri Jokowi, memiliki kekuatan 4 detasemen dan dipimpin oleh komandan grup dan grup berpangkat kolonel TNI. Sejak berdiri pada tahun 1986, tercatat ada 11 perwira menengah Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan komandan grup A Pas Pampres. 10 orang diantaranya merupakan anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat, dan satu lainnya adalah anggota Pasukan Khas atau Paskas. Salah satu komandan grup A Pas Pampres yang pernah menunjukkan aksi menantang maut adalah Kolonel Infanteri Safri Samsudin
Wah. Ya, mantan Panglima Komando Daerah Militer Pangdam Jaya ini pernah menduduki posisi sebagai dan grup A Pas Pampres periode 1993 hingga 1995. Wow. Menurut catatan yang dikutip Viva 3 Militer tahun ya? dari buku Warisan daripada Soeharto, ada cerita tentang keberanian sosok seorang Safri. Tepatnya pada 22 Oktober 1995. Safri ikut serta dalam rombongan Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto, saat berkunjung ke New York, Amerika Serikat. Jebolan Akademi Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI 1974 mengawal langsung Presiden Soeharto yang datang ke negeri Paman Sam untuk mengikuti pertemuan para pemimpin dunia. Diketahui, Soeharto yang saat itu menjadi Ketua Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam atau OKI menginap di Hotel Waldorf lantai 41. Sebagai Ketua OKI, Soeharto jelas jadi sosok yang sangat berpengaruh di Timur Tengah. Oh, sangat Pasalnya, berpengaruh di anggota Timur OKI Tengah ya. didominasi oleh negara-negara di Timur Tengah. Oleh sebab itulah, Perdana Menteri Israel saat itu Yitzhak Rabin sangat ingin menemui Soeharto. Singkat cerita, Rabin pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Soeharto dengan cara yang kurang santun. Para anggota Mossad ini mencurigai Safri dan tidak mau berada satu lift dengannya. Padahal di sisi lain, Safri yang merupakan dan grup A Pas Pampres yang telah diperkenankan dalam Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Saat itu, Rabin dikawal oleh 4 orang pengawal yang diketahui merupakan anggota Dinas Intelijen Israel Mossad. Keempat pengawal Rabin ini dikisahkan bertindak tidak sopan dan bahkan sempat menodongkan senjata otomatis Uzi ke perut Safri saat itu. Namun demikian, Safri yang kenyang dengan pengalaman tempur bersama Kopassus tak lantas takluk. Rekan satu angkatan Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto di AKABRI ini ternyata lebih dahulu menempelkan ujung pistolnya ke perut anggota Mossad. Iya. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Sorry, I understand it. Maaf, saya mengerti. Ucap anggota Mossad pengawal Rabin usai menurunkan senjata otomatisnya. Meski sempat beradu mulut dan saling menodongkan senjata, pada akhirnya situasi berlangsung mendingin. Rabin pun akhirnya rela menunggu selama 15 menit untuk bertemu dengan Soeharto setelah diharuskan mengikuti protokol yang ditetapkan Pas Pampres. Karena keberaniannya, Letjen Purnawirawan Safri ini kini kisahnya dituliskan dalam kisah peninggalan buku Soeharto. Sekarang kini ia membantu Prabowo Subianto di Menteri Pertahanan. Oh, sekarang masih lagi ya? Tanggapan pecinta baku hantam Masih tentang lagi dia sosok bersama Letjen dengan Purnawirawan Safri ini? Menhan ya? Jika kalian suka video ini, silahkan baku hantam di kolom komentar. Baku hantam. Oke guys, kita sudah pun mereaction daripada channel Warkoi. Jangan berurusan dengan Kopassus, begini akibatnya hampir dikirim ke akhirat. Di situ sebenarnya mengisahkan tentang iaitu bagaimana grup Pas Pampres ya yang sentiasa akan mengawal di mana saja presiden berada. Maknanya Pas Pampres ini adalah orang yang berada di hadapan sekali untuk mengawal keselamatan seorang presiden itu. Tidak kiralah siapa pun menjadi presiden Indonesia. Termasuklah sekarang ini Pak Jokowi, pasti akan dikawal dengan sangat ketat oleh Pas Pampres ini guys. Itulah sebenarnya cerita yang mahu disampaikan oleh video daripada Warkoi ini. Jadi guys, kita tahu bagaimana Pas Pampres ini, untuk menjadi seorang Pas Pampres ini, dia harus berani untuk menghadapi apa sahaja yang akan datang untuk menentang Bapak Presiden. Dia harus di hadapan dulu untuk menghalang semua itu guys. Itulah tugasnya Pas Pampres itu guys. Memang sangat luar biasa guys. Siapa yang berani, siapa yang memang nyali benar ataupun kekuatannya luar biasa, boleh jadi Pas Pampres guys. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang berada di Indonesia dan yang menonton video saya ini. Moga
terus mendukung Brozul Channel dan terus sentiasa menonton Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.